Gerindra Sulsel salurkan bantuan untuk korban perang kelompok di Talo. Gerakan tanam pohon GPIB, API ajak warga hijaukan kota. Presiden Prabowo kunjungi 4 negara dalam 6 hari. Awal musim hujan Sulsel diprediksi mulai Oktober. Konflik antar kelompok yang pecah di Kelurahan Bunga Eja Berua, Kecamatan Talo, Kota Makassar, menyisakan duka mendalam bagi warga. Insiden itu mengakibatkan 5 rumah di Jalan Kandia 3 ludes terbakar dan 1 unit motor milik driver ojek online, ojol, di Jalan Tinumbu 142 hangus dibakar orang tak dikenal. Partai Gerindra Sulawesi Selatan, Sulsel, menjadi partai politik pertama yang hadir langsung menemui para korban. Rombongan DPD Gerindra Sulsel dipimpin Sekretaris Darmawang Syahmuin, didampingi Bendahara DPD Edward Wijaya Horas, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulsel Fadel Muhammad Taupan Ansar, Kepala Sekretariat DPD Heni Handayani, serta sejumlah kader. Kunjungan mereka diawali dengan mendatangi Sarifah, pengemudi ojol yang motornya dibakar saat konflik pecah. Di lokasi, rombongan menyampaikan duka mendalam sekaligus menyerahkan bantuan uang tunai untuk meringankan beban korban. Tidak berhenti di situ, rombongan melanjutkan perjalanan ke Jalan Kandia 3, tempat sejumlah rumah warga terbakar. Aparat kepolisian terlihat berjaga di area tersebut guna memastikan keamanan pasca insiden. Kepada para korban, pengurus Gerindra kembali memberikan bantuan tunai sebagai bentuk empati dan kepedulian. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias API, kembali menegaskan pentingnya menumbuhkan semangat toleransi sekaligus kepedulian terhadap lingkungan demi mewujudkan kota yang asri dan nyaman dihuni. Pesan itu ia sampaikan saat menghadiri kegiatan penanaman pohon tabebuya yang digelar Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat, GPIB, dalam rangka musyawarah pelayanan Selselbara, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Sabtu 27 September. Turut hadir memberikan dukungan, Ketua TPPKK Kota Makassar Melinda Aksa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, DLH, Makassar Helmi Budiman, IM Klaro Makassar Anggiat Sinaga, serta pengurus GPIB. Kegiatan ini menjadi rangkaian musyawarah pelayanan Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat GPIB Selselbara yang akan digelar Oktober mendatang. API menekankan bahwa penanaman 1000 pohon memiliki dampak besar, bukan hanya memperindah kota, tetapi juga menyeimbangkan ekosistem. Dalam kegiatan yang syarat makna kebersamaan ini, API mengajak seluruh warga untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama dan bersama-sama merawat kebersihan lingkungan sebagai wujud nyata cinta terhadap Kota Makassar. API menilai kegiatan GPIB ini sebagai simbol toleransi dan sinergi antar umat beragama. Ia menegaskan bahwa pemerintah kota tidak bisa bekerja sendiri dalam memenuhi amanat undang-undang yang mewajibkan 30% ruang terbuka hijau, RTH. Saat ini, RTH di Makassar baru mencapai sekitar 11%. Jadi hari ini tanggal 26 September 2025, Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah selesai melaksanakan rangkaian kunjungan luar negeri. Dalam utamanya adalah sidang umum PBB ke-80. Dan dalam 6 hari ini beliau mengunjungi 4 negara. Yang pertama adalah Jepang. Jadi dalam transit sebentar di sana beliau mengunjungi Pavilion Indonesia di Expo Osaka 2025. Dalam event 5 tahunan itu, event budaya tersebut, menurut Menteri Bappenas telah terjadi komitmen investasi sebesar 23,8 miliar USD atau kira-kira sekitar 380 triliun rupiah. Itu investasi yang sangat besar. Kemudian yang kedua, di Amerika Serikat dalam sidang umum PBB ke-80, Indonesia mendapat kehormatan menjadi pembicara ketiga. Pembicara ke-1 dan kedua itu setiap tahunnya sama. We differ in race, religion, and nationality. Yet we gather together today as one human family. We are here first and foremost as fellow human beings, each created equal, endowed with unalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. Pak Presiden Prabowo
berbicara di hadapan 193 negara anggota PBB. Jadi disaksikan oleh seluruh dunia, kemudian Anda dapat lihat sendiri berbagai pimpinan dunia menyambut itu, kemudian kagum terhadap pidato beliau, berani, tegas, konkret. Ada Presiden Amerika Serikat, Anda bisa lihat sendiri. Kemudian tadi pagi juga Presiden Macron menelpon beliau langsung, menyampaikan apresiasi dan kebanggaan beliau atas pidato Bapak Presiden. I want to thank you for your very strong words. Everybody noticed your commitment and your very clear and strong words. So I wanted to personally thank you for that. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa banyak pimpinan dunia yang salut, bangga, dan hormat pada pidato Bapak Presiden, apalagi kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian juga di New York, Presiden FIFA, Gianni Infantino, datang menghampiri beliau. Kita tahu bahwa pemerintah Indonesia dan FIFA berkomitmen untuk mendukung Akademi Muda Sepak Bola di Indonesia. Dan dalam waktu dekat tanggal 9 dan 12 Oktober kalau tidak salah, Timnas Indonesia akan tampil di kualifikasi keempat Piala Dunia. Tidak mudah, tapi bukan mustahil untuk Indonesia lolos di Piala Dunia. Dan kita minta nanti dalam pertandingan tersebut semuanya berjalan sesuai rencana dan netral. Kemudian yang ketiga, kemarin mampir sebentar di Kanada, dan intinya dalam kunjungan di Kanada kemarin ada satu manfaat, yakni adalah berhasil ditandatanganinya perjanjian Indonesia-Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang mana intinya adalah 90,5% tarif barang-barang produk-produk Indonesia akan dihapus oleh Kanada, dan itu tentunya mendampak sangat positif bagi perdagangan Indonesia. Kemudian tadi baru saja Bapak Presiden diterima oleh Raja Willem, Raja Belanda, dan Ratu Maxima. Raja adalah kepala negara, pimpinan tertinggi di Belanda, dan ini tentunya sangat baik untuk hubungan kedua negara. Dan intinya tadi juga disepakati bahwa pemerintah Belanda akan mengembalikan sebanyak 30.000 fosil, artefak, dokumen-dokumen, budaya-budaya milik Indonesia yang disimpan di sini. Dan nanti prosesnya akan segera, mungkin besok Menteri Kebudayaan akan menyelesaikan itu dan segera dikembalikan kepada Indonesia. Dan ini proses pengembalian sebenarnya sudah berjalan lama, tapi alhamdulillah berhasil disepakati tadi, dan ya nanti akan dikembalikan ke Indonesia. Itu saja kira-kira ya. Terima kasih semua. Sampai ketemu di Jakarta ya. Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan merilis prediksi musim hujan 2025-2026. Hasil analisis menunjukkan beberapa wilayah telah memasuki musim hujan lebih cepat dari rata-rata klimatologis. Sementara sebagian besar wilayah lainnya akan mengalaminya pada Oktober hingga November 2025. Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan, Ai Sudrajat, mengungkapkan, secara umum informasi prediksi musim hujan memiliki 4 informasi penting meliputi awal musim, perbandingan awal musim terhadap normal nih. Adapun prediksi musim hujan 2025-2026 di Sulawesi Selatan secara umum dapat disimpulkan bahwa awal musim hujan 2025-2026 di sebagian besar wilayah diprediksi berkisar pada bulan Oktober dan November 2025 sebanyak 18 zona musim atau ZOM, 75%. Sementara itu, sifat hujan selama musim hujan 2025-2026 di sebagian besar wilayah diprediksi umumnya normal, N, sebanyak 20 ZOM, 83%. Selanjutnya puncak musim hujan 2025-2026 sebagian besar wilayah diprediksi umumnya terjadi di bulan Desember 2025 dan April 2026 sebanyak 20 ZOM, 83%.